Pengertian dan urgensi hukum berkeadilan kita telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau secara kami banyak ketahui sebagai UUD 45. But it's not what we expected to be a stable law. Banyak permasalahan yang kami hadapi dalam proses penegakan itu. Bahkan salah satu permasalahan kami hadapi sekarang ini. Salah satu alasan mengapa hukum perlu ditegakkan dan bagaimana lembaga negara membantu atau bekerja dalam proses penegakan itu. Okay, so that's why we going to figure it out bersama kami, kelompok kami yaitu kelompok 7. So without further ado, stick to the end of this video. Sebelum kami mulai dalam presentasi video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya Aprilia Deborah Sande Rombe, berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Putra dari Prodi Pendidikan Sejarah kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Wibisono dari Program Studi Pendidikan Sejarah kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Rahman dari Program Studi Geografi dari kelompok 7. Akan menjelaskan konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Teori negara hukum dari Cronenberg banyak dianut oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana terdapat dalam bab 9 pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24. A. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. B. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. C. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara seperti MA, KY, MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. Dan terakhir, menegakkan keadilan. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai alasan diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Mengenai masalah penegakan hukum, hampir setiap media massa, baik elektronik maupun cetak, menayangkan kasus penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Pada materi sebelumnya, telah diungkapkan sejumlah permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa masalah penegakan hukum yang menjadi alasan diperlukannya penegakan hukum yang adil adalah sebagai berikut. Pertama, adanya oknum para pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum, seperti praktek korupsi, praktik suap, praktik premanisme, dan lain-lain. Kedua, adanya potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti konflik SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentrisme, dan lain-lain. Ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Misalnya, pelanggaran hukum yang terjadi pada masa lalu seperti tragedi Trisakti tahun 1998. Keempat, adanya penegakan hukum yang lemah karena hukum di negara kita seperti pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hal ini kita sering lihat pada adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat kelas bawah dengan masyarakat kelas atas. Kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan-permasalahan terkait penegakan hukum tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapa masih banyak oknum para pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi? Mengapa mereka nekat korupsi padahal sudah dibentuk KPK? Kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA? Padahal sejak dahulu bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang ramah, santun, dan toleran. Ketiga, mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum yang belum diselesaikan secara tuntas? Hal inilah yang perlu kita renungi untuk kita pikirkan bersama bagaimana menyelesaikan pelanggaran hukum melalui penegakan hukum yang adil. Saya akan menjelaskan materi dari sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama ada sumber historis. Upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Kemudian ada sumber sosiologis. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegaskan secara konsekuen. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan dan hak-haknya. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan untuk menegakkan hukum, ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada Gerechtigkeit atau unsur keadilan, kemudian ada Rechtmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, dan Sicherheit atau unsur kepastian. Yang terakhir ada sumber politis. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal.
Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur, tanpa pilih kasih dan demi keadilan, berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat hukum semakin meningkat. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi penegakan hukum dalam negara ini. Tujuan penegakan hukum yaitu menciptakan ketertiban dan Allah dan people can trust. Maka dengan itu, apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal material, pasal-pasal penting, seyogyanya atau harus terwujud dalam proses penegakan hukum. Dengan kata lain, tujuan utama atau tujuan penting, the big deal dalam menjaga penegakan hukum adalah menciptakan, of course, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, supaya masyarakat merasa lebih aman, lebih safe dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan ketiadaan penegakan hukum, or even worse, tidak ada hukum sama sekali dalam negara ini, bisa menciptakan chaos besar-besaran dalam masyarakat. Negara Indonesia yang sudah menganut sistem demokrasi konstitusional, yang telah memiliki perundangan hukum, lembaga hukum, badan-badan hukum, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya yang terkait dengan hukum, namun demi ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat ini, penegakan hukum perlu ditegakkan like forever. Jadi dapat kami simpulkan dalam video ini berapa pentingnya, sangat pentingnya kami menjaga hukum dan berkeadilan dalam negara ini. Biarpun banyak sekali oknum-oknum yang mencoba destroy, tapi kami sebagai warga negara Indonesia patut wajib dalam menjaga berkeadilan itu. Dengan ini, sebagai penutup video penjelasan ini, kami segenap kelompok 7 mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penataan kata dalam video ini. Sekian dan terima kasih.